Berniat ingin pergi dari perkotaan, Yoshi memutuskan untuk pergi ke desa terpencil di selatan Amerika. Di sini ia mendapat teman baru yaitu Marcus dan Kevin. Yoshi benar-benar menikmati momen ini karena suasana seperti inilah yang selama ini ia cari. Hingga Yoshi kembali bertemu dengan orang baru yaitu Carr. Carr adalah seorang penjelajah hutan, dan ia ingin mengajak Yoshi untuk masuk ke dalam hutan dan mencari suku dengan kehidupan yang unik di dalam sana. Karena tertarik mendengar cerita, akhirnya Yoshi pun mengajak Marcus dan Kevin. Awalnya mereka ragu dengan ajakan Yoshi, namun setelah mereka berempat bertemu, akhirnya mereka pun sepakat untuk menjelajah hutan sebagai bentuk petualangan terakhir mereka sebelum kembali ke perkotaan. Keesokan harinya mereka langsung pergi ke pintu masuk menuju hutan Amazon. Carr, yang sudah berpengalaman menjadi pemimpin petualangan mereka. Para petualang ini masuk semakin jauh menuju jantung hutan Amazon dan bermalam di sana. Namun, belum apa-apa salah satu dari mereka sudah langsung panik karena disengat hewan. Saat sedang tidur, di antara mereka berempat hanya Carr yang sudah punya pengalaman menjelajah di hutan. Yoshi dan dua orang temannya pun panik karena mereka kehilangan jejak dari Carr, apalagi mereka seperti mendengar suara hewan buas. Ternyata itu adalah seorang pengembala dan akhirnya mereka mendapat petunjuk kemana arah desa suku pedalaman yang sedang mereka cari. Dan akhirnya mereka bertemu kembali dengan Carr. Dan sampai di sana, para bapak-bapak yang sangat kota banget ini pun kagum melihat kehidupan orang pedalaman di hutan. Namun mereka tidak akan berlama-lama di desa ini. Setelah singgah semalam, mereka pun akan pulang. Namun mereka mendapat masalah karena kaki Marcus bonyok dan ia tidak bisa lagi berjalan. Kakinya terluka parah dan mereka masih terjebak di jantung hutan Amazon. Para penjelajah ini harus cepat keluar sebelum hujan turun. Namun perjalanan mereka terhambat karena salah satu anggota tak bisa lagi berjalan dengan cepat. Untung saja Carr sudah punya banyak pengalaman di hutan dan dia bisa berburu sehingga mereka bisa makan. Awalnya Yoshi, Marcus, dan Kevin ragu untuk memakan santapan malam mereka. Namun mau tak mau daripada mereka kelaparan daging kera yang ada, mereka harus makan. Ternyata setelah mencicipinya, mereka semua suka dan menganggap daging kera cukup lezat. Karena kondisi Marcus semakin tak memungkinkan untuk berjalan lewat darat, mereka pun sepakat untuk membuat sebuah rakit dan akan menyusuri sungai sehingga kaki Marcus yang terluka bukan lagi menjadi masalah. Terjebak di jantung hutan Amazon dan mereka memutuskan untuk keluar dari hutan dengan mengikuti arus sungai sebab salah satu dari mereka sudah tidak bisa lagi berjalan kaki. Namun mereka tidak menyangka kalau akan ada arus yang sangat kencang datang. Pemimpin dalam petualangan kali ini pun ketar-ketir walaupun ia sudah sering menjelajahi hutan. Mereka panik karena baru pertama kali mereka menyusuri hutan lewat sungai. Setelah arus sudah agak reda, barulah mereka menepi. Setelah insiden tadi, Carr yang merupakan pemimpin di sini memutuskan untuk tidak melewati sungai. Kali ini tiga sekawan ini pun mulai kena mental karena ini baru pertama kali mereka menjelajahi hutan. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Carr dan Marcus akan memilih lewat hutan, lalu Yoshi dan Kevin akan melewati sungai. Awalnya semua berjalan lancar bagi Kevin dan Yoshi, namun lagi-lagi arus deras tiba-tiba datang. Dua penjelajah ini pun sangat panik karena arus sungai semakin deras dan rakit mereka tidak bisa lagi dikendalikan. Sekuat apapun mereka mendayung tetap saja percuma sampai akhirnya mereka menghantam sebuah batu. Kevin mencoba menggapai tepi terlebih dahulu dan ia nekat menerjang arus yang sangat deras. Sementara Yoshi masih sangat ketakutan. Namun karena arus semakin kencang, Yoshi malah terbawa arus yang sangat kencang dan ia tidak bisa mengendalikan dirinya sampai sempat terhempas lagi ke batu. Namun untungnya saja Yoshi masih sadar dan berhasil menggapai sebuah batu dan menepi. Yoshi memanjat tepi tebing untuk mencari temannya, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan sehingga terpaksa ia harus bermalam seorang diri. Keesokan paginya Yoshi sadar kalau tasnya terbawa arus dan ia pun cepat-cepat mengambil tasnya karena banyak persediaan di sana yang mungkin saja bisa menolongnya. Bayangkan saja terdampar sendirian di tengah hutan Amazon, sudah teriak meminta pertolongan tentu saja percuma. Yoshi pun sudah mulai lapar dan ia mencoba mengambil buah di atas pohon, tapi saat
saat dia memanjat malah kaget karena melihat seekor ular. Namun bukannya takut, Yoshi malah terus lanjut memanjat lalu menyerang ular yang sebenarnya sama sekali tak mengganggunya. Sepertinya Yoshi sudah membuat hutan ini marah kepadanya. Ia pun hanya seorang diri bermalam di tengah hutan. Yoshi belum menyerah dan masih mencoba mencari jalan keluar hanya bermodalkan peta buta. Yoshi berharap menemukan jalan sampai akhirnya Yoshi bertemu dengan hal yang paling mengerikan di hutan, yaitu hewan buas. Hanya bermodalkan korek api dan semprotan gas, Yoshi nekat mengusir hewan yang mencoba menerkamnya. Yoshi mulai merasakan keanehan di kepalanya yang menonjol, lalu ia nekat membedah kepalanya sendiri menggunakan pinset. Ternyata ada seekor hewan melata di jidatnya selama ini. Saat melanjutkan perjalanan, Yoshi melihat ada satu batang yang baru saja ditebas dan ia merasa kalau pasti ada kehidupan di sini. Namun saat Yoshi mengikuti jejak petanda kehidupan, ternyata permukiman yang ada di hutan ini sudah hancur. Yoshi pun sudah merasa semakin lapar. Ia nekat memakan sebuah telur unggas mentah-mentah. Apapun memang harus dilakukan demi bertahan hidup di hutan. Sepertinya peta yang dibawanya kini tidak ada gunanya lagi. Apalagi Yoshi akan semakin kesulitan untuk berjalan karena kakinya sudah mulai luka-luka. Sepertinya hanya ada rasa putus asa di dalam dirinya. Cuaca yang buruk pun semakin membuat tubuhnya merasa sakit. Sudah terdampar seorang diri, Yoshi melihat jejak kaki. Ia merasa senang, namun setelah ia sadar, ternyata ia kembali ke tempat yang sebelumnya ia lewati. Dan jejak kaki itu adalah jejak kakinya sendiri. Yoshi pun semakin emosi. Cuaca semakin memburuk dan Yoshi hampir saja terseret banjir bandang. Sementara itu, teman Yoshi yang ikut berkelana bersamanya sejak awal sudah ditemukan oleh para warga dan dibawa ke permukiman. Kevin pun tentu saja tidak akan melupakan Yoshi begitu saja yang masih hilang dan terdampar. Namun tidak ada satu orang pun yang percaya kalau Yoshi masih hidup. Karena sudah terdampar hampir sebulan, namun Kevin masih yakin kalau Yoshi masih hidup. Dan untung saja ada satu orang yang mau mengantar Kevin mencari Yoshi yang kini masih berjuang bertahan hidup. Terperosok dalam lumpur hisap dengan tubuh yang sudah sangat lelah karena sudah hampir sebulan terdampar membuat Yoshi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ia pun teringat bahwa sang kakek pernah mendoakannya dan sempat memberikannya jimat. Akhirnya Yoshi pun tak mau membiarkan hidupnya berakhir seperti ini. Lalu ia pun berusaha menggapai ranting pohon dan menarik dirinya keluar. Akhirnya Yoshi pun berhasil mengeluarkan dirinya dari lumpur itu. Tapi sayangnya ia malah sudah kehabisan tenaga dan hampir saja pingsan. Saat ia sadar, Yoshi pun seperti melihat ada seorang wanita pedalaman di depan matanya. Yoshi pun merasa senang karena akhirnya ia menemukan seorang teman. Namun ternyata setelah beberapa malam baru Yoshi sadar kalau semuanya hanya halusinasi. Setelah semua hal berat yang ia alami, tentu saja Yoshi tidak akan menyerah dengan kehidupannya. Dan saat ada pesawat lewat, Yoshi berusaha melambaikan tangannya. Namun tentu saja hal itu sia-sia. Dan ternyata orang di dalam pesawat itu adalah teman Yoshi yang berusaha mencarinya. Hari-hari pun terus berlalu dan Yoshi sudah semakin kehilangan akal sehatnya. Tanpa sadar, Yoshi malah membuka pakaiannya. Lalu ia membiarkan tubuhnya tergigit semut. Entah apa yang ada di pikiran Yoshi melakukan ini semua. Ia seperti teringat semua orang yang pernah ada di dalam hidupnya dan semua hal buruk yang sudah ia lewati sebelum terdampar. Akhirnya Yoshi pun berhenti di pinggir sungai lalu menyusun bambu dengan inisial namanya dan berharap ada yang melihat dari pesawat. Yoshi sudah memasrahkan hidupnya berakhir di tengah hutan ini. Lalu keesokan paginya, teman Yoshi sudah tiba di tempat Yoshi terdampar malam sebelumnya. Namun Yoshi sudah tidak ada lagi. Kevin dan warga yang menolongnya harus segera kembali karena arus sungai sudah semakin deras. Dan ternyata Yoshi masih berada di tak jauh dari tempat ini. Saat Yoshi sadar, ia hanya bisa terdiam melihat temannya pergi menjauh. Ia tidak bisa lagi berteriak karena tak ada lagi tenaga dalam dirinya. Namun karena insting pertemanan yang sangat kuat, Kevin tak sengaja menoleh ke arah Yoshi. Ia pun langsung putar balik dan menyelamatkan Yoshi yang sudah terdampar hampir 1 bulan. Yoshi pun langsung diselamatkan dan dibawa ke permukiman. Para warga tak menyangka kalau Yoshi masih bisa bertahan hidup walaupun sudah terdampar berhari-hari. Tamat, kita lanjut ke film selanjutnya. Seorang wanita mengurung dirinya di dalam akuarium, berniat memberikan pertunjukan sulap meloloskan diri, namun sepertinya ia mendapat masalah. Ikatan pada tangan dan kakinya tak bisa terlepas sehingga membuat semua orang panik. Ia pun tak bisa tertolong lagi karena akuarium itu sangatlah keras. Semua sudah terlambat. Ikan piranha yang sudah disiapkan masuk ke dalam akuarium dan melahapnya. Tapi itulah hiburan dan dunia sulap berpura-pura gagal, tapi ternyata wanita tadi masih selamat. Sementara itu di sudut lain kota ada seorang
seorang pesulap jalanan yang memainkan trik sederhana, tapi triknya sudah diketahui oleh salah satu penonton, sehingga ia harus mengembalikan uang penonton itu lalu pergi. Tapi ternyata pria pesulap jalan ini sudah mengambil dompet dan jam tangan penonton yang membongkar triknya. Ternyata perampokan itulah yang trik sebenarnya. Saat ini banyak sekali pesulap jalanan yang melakukan trik di tempat umum untuk mencari uang, seperti yang dilakukan salah satu ahli hipnotis ini. Ia malah membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang pria untuk memeras korbannya. Para pesulap di kota ini sangatlah berbakat, bahkan untuk menunjukkan kartunya ia bisa menggunakan cahaya dari gedung. Namun terlihat ada seseorang dengan jaket abu-abu selalu memperhatikan semua pesulap hebat ini. Lalu tak lama setelah menjalankan pertunjukan, mereka mendapat kartu yang berisi undangan untuk datang ke suatu tempat. Kartu dengan logo mata tentu saja menarik semua perhatian para pesulap ini, dan mereka berkumpul di titik yang sudah ditentukan. Mereka semua yakin di dalam ruangan ini ada sesuatu yang besar untuk karir mereka. Jack langsung membuka kunci pintu dengan triknya, dan terlihat di dalam ruangan ini ada beberapa teka-teki yang harus mereka pecahkan. Sampai akhirnya pertunjukan sebenarnya dimulai. Lantai kamar ini mengeluarkan asap yang tebal, dan saat lampu dinyalakan muncul hologram yang memberitahukan mereka bahwa kini mereka bisa menjadi satu grup pesulap yang sangat digemari di Amerika. Kini grup yang terdiri dari Daniel, Jack, Henley, dan Mary disebut dengan Four Horsemen. Para pesulap yang mendadak terkenal ini akan menjalankan pertunjukan pertama mereka setelah melakukan pemilihan nomor kursi secara acak. Terpilihlah satu penonton yang harus membantu pertunjukan mereka. Pria ini bernama Anton. Para pesulap ini akan membuat pertunjukan merampok bank secara langsung. Namun sebelum memulai pertunjukan, mereka selalu memperkenalkan investor yang membuat mereka bisa melakukan pertunjukan seperti ini. Trik pun dimulai. Anton akan dipasang helm teleportasi untuk mengirimnya ke bank yang akan mereka rampok. Setelah mesin teleportasi siap, aksi pun dimulai. Anton seketika menghilang dan berpindah ke berangkas bank yang akan mereka rampok. Para penonton sangat terkagum karena lokasi bank tersebut sangatlah jauh. Anton diminta untuk meletakkan kartu yang sudah ditandatanganinya di tengah tumpukan uang. Lalu Anton diminta untuk menekan tombol di helmnya untuk mengaktifkan mesin penghisap yang terhubung ke tempat pertunjukan. Uang yang senilai ratusan juta dolar terhisap ke saluran udara dan kini berpindah ke tempat pertunjukan sulap ini. Semua penonton sangat kagum dengan aksi perampokan bank secara langsung di depan mata mereka yang dilakukan oleh para pesulap ini. Entah bagaimana trik yang mereka lakukan sampai-sampai uang dari berangkas sebuah bank yang terletak sangat jauh bisa berpindah ke gedung ini. Pihak keamanan bank yang mendapati berangkas mereka sudah kosong langsung melaporkan kepada FBI. Mereka beranggapan bahwa para pesulap ini benar-benar melakukan perampokan. Lalu dalam hitungan jam para pesulap ini diringkus, namun mereka sama sekali tidak ada rasa takut dan memasrahkan diri mereka terhadap agen FBI yang menangani kasus ini. Tak kesulitan karena orang yang menjadi aktor dalam perampokan pesulap tadi masih terpengaruh hipnotis. Begitu juga dengan para pesulap ini, saat mereka diinterogasi sama sekali mereka tidak ada rasa penyesalan dan pengakuan dari diri mereka. Para pesulap ini justru membuat agen FBI merasa bodoh karena percaya dengan aksi sulap yang berhasil mereka rampok di dalam bank. Kasus perampokan uang ratusan juta dolar tentu saja bukan masalah kecil bagi para FBI. Namun saat menginterogasi para pesulap yang melakukan trik perampokan itu, sama sekali tidak bisa langsung dibuktikan kalau mereka bersalah. Agen FBI langsung menemui salah satu penonton yang merekam aksi perampokan bank tersebut. Ternyata pria ini adalah seorang yang suka merekam aksi sulap lalu membongkar triknya. Agen ini pun meminta untuk ditunjukkan bagaimana trik perampokan bank dalam jarak jauh ini bisa terjadi. Ternyata orang yang berteleportasi ke dalam berangkas yang berada di negara yang berbeda hanya berpindah ke ruang bawah tanah gedung ini. Lalu bagaimana para pesulap itu mendapatkan uangnya? Ternyata mereka sudah menyelinap ke bank itu beberapa hari sebelum pertunjukan dan menghipnotis sopir dan para petugas yang sedang memindahkan uang itu. Setelah uang asli mereka ambil uang di dalam truk yang akan dimasukkan ke dalam berangkas, mereka ganti dengan kertas api yang bisa terbakar tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Setelah berhasil membuat trik sulap merampok bank secara langsung, para pesulap ini akan melakukan pertunjukan mereka berikutnya. Namun dalam perjalanan mereka ada beberapa orang yang akan menghalangi mereka. Yang pertama, ada agen FBI sudah mengerahkan tim untuk memantau pergerakan para pesulap ini karena sudah merampok sebuah bank. Dan ada pula salah seorang pria yang sangat suka membongkar trik sulap untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Walaupun pria pembongkar trik sulap ini sudah diancam oleh investor para pesulap tadi untuk menghentikan aksinya,
Namun pria tua ini sama sekali tidak peduli dan akan terus melanjutkan aksi pembongkaran trik sulapnya. Agen FBI tidak langsung menangkap para pesulap ini. Mereka memperhatikan dari jauh terlebih dahulu, dan saat pertunjukan sudah akan dimulai, para pesulap ini malah terlihat seperti membongkar trik mereka sendiri untuk mengolok-olok pria tua yang suka membongkar trik sulap mereka. Semua penonton tampak sangat kagum dan terpukau dengan aksi-aksi dari 4 pesulap hebat ini, hingga sampailah saat mereka akan memainkan pertunjukan utamanya. Setelah melayang dengan sebuah gelembung, para pesulap ini akan memulai pertunjukan mereka yang sebenarnya. Para penonton diarahkan untuk mengambil amplop di bawah kursi mereka dan meneriakkan nama mereka. Lalu setelah itu mereka diperintahkan untuk menuliskan jumlah uang yang ada di rekening mereka dan meletakkan amplop di depan kepala. Para pesulap ini mengajak investor mereka untuk ikut dalam permainan kali ini, dan betapa luar biasanya para pesulap bisa menebak total uang di rekening investor mereka. Para penonton pun diminta untuk memanaskan mereka dengan sebuah enter yang sudah dipersiapkan. Jumlah rekening investor juga di-enter, namun angka malah berkurang $70.000. Kemudian salah satu penonton mendapati uang di rekeningnya bertambah $70.000. Luar biasa sekali, para pesulap ini memindahkan uang milik investor mereka ke rekening para penonton. Hal ini terus terjadi dan satu persatu rekening penonton mendapat uang tambahan. Luar biasa sekali yang dilakukan para pesulap ini. Mereka memindahkan uang di rekening investor mereka kepada semua penonton. Semua orang pun bersorak-sorak karena mereka kaya mendadak. Ternyata para pesulap ini menjebak investor mereka sendiri dan menghabiskan uangnya. Agen FBI yang sudah mengawasi mereka sejak awal langsung bergerak untuk menangkap mereka. Namun sudah banyak penonton yang dihipnotis untuk menjegal agen FBI itu, sehingga para pesulap ini bisa kabur dari arena pertunjukan. Semua pasukan FBI dikerahkan, dan saat sudah bisa keluar, agen FBI ini berusaha mengejar menggunakan alat pelacak. Namun ia cukup kesulitan karena kondisi begitu ramai dan para pesulap tadi sudah semakin jauh. Setelah sampai di titik yang tertera di alat pelacak, barulah agen FBI ini sadar kalau alat pelacak yang ia kejar-kejar ada di kantong bajunya sendiri. Kini citra para agen FBI semakin buruk karena sudah gagal mengejar para pesulap yang sudah mencuri bank dan menyadap rekening investor mereka sendiri. Para pesulap kriminal ini tidak akan lama mendapatkan ketenangan mereka, sebab kini keberadaan mereka sudah diketahui dan sudah banyak pasukan FBI yang siap menyergap. Namun ternyata para pesulap ini bisa keluar lewat jalan rahasia dengan sangat mudah. Salah seorang pesulap ditinggal sendirian untuk memusnahkan semua bukti-bukti kejahatan mereka, dan saat agen FBI ini lengah, barulah Jack menyergap para FBI ini. Jack mengambil alat komunikasi milik agen ini dan mengelabui anggota bersenjata untuk naik ke lantai paling atas, sehingga ia pun bisa kabur dan menyusul teman-temannya yang sudah lama kabur terlebih dahulu. Jack mengambil mobil salah satu agen FBI dan tentu saja ia tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Jack terus dikejar, bahkan kini pasukan lebih besar dikerahkan untuk menghentikan pergerakannya. Pesulap yang sedang berusaha melarikan diri ini malah menabrakkan mobilnya sendiri ke pembatas jalan sampai terguling-guling. Agen FBI ini masih berusaha mencari bukti-bukti kejahatan pesulap. Namun sayang mobil ini sudah akan terbakar sehingga ia harus mundur. Karena terus gagal menangkap para pesulap kriminal yang menjadi target FBI, agen ini pun dibebas tugaskan. Sementara itu para pesulap yang selamat dan lolos membuat video yang mengatakan kalau mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Agen FBI pun langsung menuju ke tempat yang diyakini jadi target perampokan para pesulap ini, dan benar sekali, berangkas yang tersimpan di gudang ini sudah lenyap. Ternyata salah satu agen sudah dihipnotis untuk memerintahkan penjaga memindahkan berangkas yang disimpan. Agen FBI langsung menghentikan orang yang membawa berangkas. Mereka berencana untuk membiarkan berangkas dibawa ke tempat yang ditentukan oleh para pesulap kriminal itu, lalu mengikutinya sehingga mereka bisa menangkap para pesulap. Betapa malunya para agen FBI ini karena berangkas yang mereka kejar ternyata berisikan balon. Sementara itu para pesulap yang menjadi target mereka sudah akan memulai pertunjukan terakhirnya. Ribuan orang sudah tidak sabar menantikan aksi apalagi yang tampil para pesulap fenomenal ini. Agen FBI langsung mengarahkan pasukannya untuk menangkap para pesulap ini. Namun ternyata mudah sekali menipu FBI karena yang mereka tangkap hanyalah patung. Sementara itu para pesulap ini pun akhirnya menunjukkan diri mereka. Mereka mengatakan kepada semua penonton bahwa malam ini akan ada hal yang luar biasa. Lalu saat mereka berlari, tubuh mereka berubah menjadi uang yang sangat banyak dan dibagikan kepada seluruh penonton yang hadir. Namun ternyata uang yang mereka bagikan adalah uang palsu. Uang yang asli sudah mereka letakkan di mobil. Orang yang suka membongkar trik sulap ini menjebaknya sehingga dirinya lah diringkus oleh polisi karena diduga menjadi dalang semua pencurian para pesulap ini.
Setelah menjebak orang yang suka membongkar trik sulap demi keuntungan pribadinya, para pesulap akhirnya menyelesaikan misi yang diberikan kepada mereka. Lalu mereka pun menuju ke titik pertemuan yang terakhir untuk bertemu dengan orang yang sudah memberikan mereka misi besar untuk merampok bank, menguras rekening investor mereka senilai ratusan juta dolar, dan menangkap pria pembongkar trik sulap. Ternyata orang yang sudah mengumpulkan mereka adalah pria ini, seorang agen FBI yang sudah mengejar-ngejar mereka selama ini. Ternyata pria inilah dalang dari semua aksi para pesulap, karena ia ingin membalas dendam ayahnya kepada bank yang sudah menguras kehidupannya dan ingin memberikan pelajaran kepada para investor yang korup. Tak hanya itu, pria ini ternyata adalah anak dari seorang pesulap terkenal pada masanya, sehingga ia tak akan membiarkan orang selalu membongkar trik sulap berkeliaran bebas untuk mencari keuntungan sendiri. Ia pun juga menceritakan sumber rahasianya kepada partner FBI-nya dan membiarkannya menjadi rahasia untuk selamanya. Hidup seorang diri menjadi penambang emas dan ia pun tak menyangka hal sebesar ini akan terjadi. Di penghujung masa perang, pria ini memutuskan untuk mengasingkan diri. Sudah ratusan lubang ia gali namun tak juga mendapatkan apapun. Sampai tepat di depan matanya ada bongkahan emas yang sangat besar. Tami benar-benar tak menyangka akhirnya emas yang ia cari-cari sudah ada di depan matanya. Tami pun langsung membawa emas itu dan akan pergi jauh meninggalkan tempat ini hanya dengan menunggangi kuda. Tami menelusuri wilayah konflik pasca perang. Bahkan saat melewati pasukan tentara Jerman, Tami tetap tenang saat ada salah satu prajurit ingin menyerangnya. Pemimpin pasukan ini malah membiarkannya karena yakini Tami tidak akan selamat setelah melewati mereka. Terlihat banyak sekali orang-orang yang menjadi korban kejahatan tentara musuh pada masa ini. Dan kini Tami malah bertemu lagi dengan satu pasukan tentara lainnya. Bapak tua ini pun dicegat oleh tentara perang dan semua emas yang dibawanya akan diambil. Tami hanya diam saja saat ia dipaksa berlutut. Namun ternyata Tami langsung menyerang semua pasukan tentara hanya seorang diri. Ia mengalahkan semua prajurit. Keributan ini memancing prajurit lainnya yang ada di dekat sana, dan betapa kagetnya kepala pasukan ini saat melihat 7 anggotanya terkapar tak berdaya di tangan bapak tua penambang emas yang baru saja ia biarkan lewat beberapa waktu lalu. Kini tentu saja Tami akan menjadi target utama dari para tentara. Ratusan peluru dilesatkan kepadanya. Namun Tami masih bisa pergi dengan kudanya. Sayangnya Tami malah menginjak ranjau sehingga ia harus terkapar di tengah gurun ini. Tami tetap berusaha mengumpulkan kembali emas-emas hasil pencariannya selama ini. Namun tentara musuh sudah sangat dekat dengan dirinya. Bapak tua ini terus mengumpulkan emas miliknya yang berserakan di jalan, dan dengan santainya ia menghadapi para tentara yang terus mengejarnya. Tami langsung melempar batu yang ada di tangannya ke sebuah ranjau untuk mengalihkan pandangan para tentara, dan ia pun langsung menghilang tanpa jejak. Ratusan tembakan dari para tentara tidak ada yang mengenainya. Salah satu anak buah tentara diperintahkan untuk memeriksa ranjau di jalur yang akan mereka lewati. Namun tiba-tiba ada sebuah ranjau melayang ke arah kepalanya. Kepala pasukan tentara ini pun menemukan kalung milik Tami yang terjatuh, dan ternyata bapak tua yang sedang mereka kejar bukanlah orang biasa. Tami adalah mantan tentara terhebat yang pernah mengalahkan satu negara musuh hanya seorang diri. Walaupun mereka telah diperintahkan untuk mundur oleh komandan mereka, tapi mereka tetap ingin mengejar Tami dan mengambil semua emas yang dibawa olehnya. Bapak tua ini akhirnya terkapar setelah mendapat serangan bertubi-tubi dari pasukan tentara musuh yang terus mengejarnya. Namun baru saja ia tertidur sebentar, para tentara ini sudah berada dekat dengan dirinya dan membawa hewan pelacak. Tami langsung terbangun, dan saat ada salah satu mobil lewat, ia langsung bergerak menuju kolong mobil itu. Para tentara tidak ada yang sadar pergerakan Tami, namun hewan pelacak ini sudah mulai merasakan keanehan. Tami pun membuat lubang pada tangki bensin mobil tentara untuk mengacaukan penciuman hewan pelacak, sehingga keberadaannya tidak akan terdeteksi. Tami pun malah lari dengan santainya melewati para tentara. Ia menyalakan sebuah korek sampai pakaiannya terbakar lalu terjun ke sebuah danau. Para tentara pun menghentikan tembakannya karena bagaimanapun juga Tami pasti akan keluar sebab Tami harus bernafas. Di saat itulah baru mereka melesatkan tembakan terakhir untuk melumpuhkannya. Seorang tentara terjun ke danau untuk menangkap target mereka. Namun ia tak sadar kalau target mereka ada di belakangnya dan selesailah tentara itu. Pemimpin pasukan ini malah memerintahkan tentara lainnya menyusul. Dan tentu saja nasibnya sama seperti yang sebelumnya. Saat tentara terakhir ingin mencoba terjun, ia malah ketakutan dan ingin kabur. Tentu saja ketua pasukan ini tidak terima ada anggotanya yang membelot dan langsung menembaknya. Namun ternyata target mereka akhirnya
tubuhnya keluar dan menjadikan tubuh tentara tadi sebagai pelindungnya. Tami pun lagi-lagi berhasil kabur dari kejaran para tentara yang mengincarnya. Ia terus berjalan seorang diri melewati gempuran para tentara musuh yang sudah membumi hanguskan negaranya. Saat Tami sedang beristirahat, ia mendengar suara hewan peliharaannya yang ternyata sudah dipasang bahan peledak untuk menjebaknya. Tentu saja semua ini berbuatan pasukan tentara musuh yang mengejarnya. Ledakan besar terjadi dan Tami akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh para tentara musuh. Ia pun langsung digantung dan ditinggalkan begitu saja. Keesokan paginya, ada tentara lainnya yang melihat Tami sudah terlepas dari ikatannya. Saat melihat Tami masih hidup, tentara ini akan menyelesaikannya. Namun ternyata Tami bisa membalikan keadaan dan mengalahkan dua orang tentara ini dengan mudah. Pasukan utama para tentara tadi tentu saja sudah mengira Tami berhasil mereka kalahkan tadi malam. Namun mereka tidak tahu kalau Tami masih hidup, sampai salah seorang tentara tiba-tiba tak sadarkan diri dan yang lainnya terlempar keluar dari mobil mereka. Tentu saja semua ini perbuatan Tami. Awalnya para wanita yang disandra oleh para tentara ini terlihat ketakutan. Namun ternyata Tami pun mengajak semua wanita yang disandra oleh para tentara untuk keluar dan melawan pasukan yang berada di depan yang tidak sadar kalau anggota mereka di belakang sudah dikalahkan oleh Tami. Para tentara diserang oleh wanita yang mereka sandra. Semua ini berkat Tami, orang yang sudah berjuang keras kabur dari kejaran para tentara musuh, dan kali ini akan melawan hanya seorang diri. Tami juga mengarahkan semua wanita yang disandra untuk melawan. Sementara itu, Tami langsung menyerang ke tank utama milik para tentara. Walaupun ia sempat dibuat terjatuh, Tami masih bisa mempertahankan dirinya dan menyerang balik para tentara yang sudah mengejarnya tanpa henti. Salah satu tentara pun tekuk lutut dibuatnya. Tentara lainnya pun kabur seketika melihat Tami, dan ia langsung membawa motor para tentara itu untuk mengejar pemimpin pasukan tentara yang ingin kabur menggunakan pesawat yang sudah mereka siapkan. Tami tidak akan pernah berhenti mengejar sampai semua tentara yang sudah mengganggu hidupnya berhasil ia kalahkan semua. Tembakan pun dilesatkan ke pesawat para tentara ini. Saat pesawat akan lepas landas, Tami menancapkan kapak miliknya ke pesawat para tentara ini dan kini ia tergantung di sana. Para tentara tidak sadar kalau Tami sudah ada di bawah pesawat mereka. Sampai Tami membuat keributan di belakang pesawat. Kepala tentara ini pun terlibat keributan dengan Tami. Kepala tentara sangat geram kepada Tami karena tak kunjung musnah walau sudah diserang secara bertubi-tubi. Tami benar-benar tidak akan menyerah sebab para tentara musuh ini sudah mengganggu hidupnya dan mencuri semua emas miliknya. Sampai akhirnya ia pun berhasil menjatuhkan tentara ini dari pesawat. Namun sayang pesawat ini malah hilang kendali dan Tami langsung melindungi dirinya dari benturan keras. Sungguh luar biasa, Tami pun masih selamat dari kecelakaan mengerikan yang ia alami dan Tami berhasil mendapatkan kembali semua emas miliknya. Lalu Tami menukar semua emas miliknya sampai membuat semua orang tercengang melihatnya.